Hai Sneakrip, Selamat balik datang lagi. di wine cellar kita. Oh iya, terima kasih ya sudah ngingetin. Ya, Sneakrip sekarang invest di industri F&B. betul. Industri apa? Alkohol. Waduh, anjir, industri. Ini salah satunya ya. Enggak. Ini mah ini nebeng ya, nebeng seperti biasa kita mah nebeng. Kalau nggak di rumah di kamar kita nebeng tempat orang. Gitu. Bener. Sekarang kita masih di hari keberapa, Jaf? Ya adalah pokoknya susah kalau dihitung. Keempat atau kelima gitu. Kalau Keempat atau kelima. Dan kita baru nonton film-film yang diproduksi oleh Magma Pictures. Magma Entertainment. Kok Pictures sih? Itu Falcon. Itu MD. Oh iya, MD. Menarik karena Charles Ghazali ngebawa 2 judul ya. 2 judul. Satu full movie, satunya sneak peek. Iya, sneak peek dari film yang ditunggu-tunggu ya. Yes. Sequelnya yaitu Kodrat 2. Dan ternyata banyak yang tidak tahu kalau ada sneak peek itu. Iya, Pas gue posting di Twitter mereka nanya, "Hah? Ada bener. tayang di enggak." enggak gitu. Iya. Sneak peek. Ini sneak peek doang sih, cuman sekitar 9 menit. Dikurang berapa menit gitu ya. Jadi sebenarnya mah sneak peeknya cuman 5 menit kayaknya sih itu. 5 menit. Iya benar. Sisanya mah ini recap. Saya recap Alur cerita film. Alur cerita film Kodrat 1. Iya udah. Tapi itu keren, disturbing. Iya sih. Iya. Sneak peek Kodrat 2 sangat mengejutkan sih buat gue karena pertama konsepnya berbeda gitu ya dari horor-horor kebanyakan. Beda banget. Dan kedua adalah aktornya. Ini kita nggak bisa spill tapi kita nggak bisa spill. Pada saat shot pertama si orang itu nongol, wah, anggaplah Cate Blanchett gitulah ya misalkan ya penonton tuh langsung satu studio, Cate Blanchett gitu. Iya, bener. Karena kita nggak tahu itu orang itu main. Iya gitu, dan ya gue cukup antusias sih karena dia yang main juga karena gitu. Beliau yang main, wah ini. Karena gue yakin dia selalu oke, apalagi kalau di direct sama yang lebih oke gitu kan. Iya, dan kelihatan ya di scene awal tuh kayak non verbal, cuman main ekspresi tapi waduh. Wah, itu clue-nya ya. Clue adegannya adalah itu adalah opening yang cukup kuat sih buat gue. Iya, betul. Untuk sebuah sequel yang ditunggu-tunggu ya. Yes. Bayangin loh. Berat ini bebannya. Berat sekali karena Kodrat pertama tuh kayak apa ya? Gue nggak mau lebay, cuman gue pengen bilang itu revolusioner gitu. Iya benar. Hitungannya. Pas banget datangnya ketika kita udah bosen nonton horor yang template gitu ya. Kita datang udah Kodrat dan kemudian diikutin jadi bosen jadi lagi. Banyak, jadi bosen lagi. Ya. Gitu cycle-nya emang di Indonesia itu horor ya. Lu bosan keluar Pengabdi Setan. Iya. Diikutin. Sampai bosen. Terus keluar Kodrat diikutin lagi. Bocorannya akan ada trilogi ya intinya. Plus film ini dan plus 1. Kalau ini udah di reveal di bootnya Magma soalnya, jadi nggak apa-apa. Plus 1-nya spin off sih, udah pasti. Tebakan gue masih sama kayak pas gue bikin teori dulu. Iya. Siapa si Cecep ya, spin off Pak Haji. Pak Ustadz. Ustadz Kodrat. Tapi setelah Kodrat 2 juga kita nonton film horor terbarunya Charles juga ya, berjudul Tumbal Darah. Atau judul bahasa Inggrisnya seingat gue tuh The Damnation. Produksi Magma Entertainment yang bekerja sama siapa aja? Wahana Kreator, Salman Aristo, sama si Cinemaku. Dibintanginya lumayan loh, Doni Alamsyah, Martino Leo gitu ya, nama-nama ininya ya. Terus ada penampilan dari yang main di Woman from Rhode Island. Aduh, siapa? Bentar. Salom Ratu K ya, benar. Keren. Dan mungkin itu juga yang menarik ya, karena di sini protagonisnya ceritanya orang timur, Pak. Nah, udah cukup gue melihat ada film bikinan orang Jakarta. Terus kemudian yang mainnya orang Jakarta. Berbahasa Jawa. Bahasa Jawa itu sudah lelah saya ya. Sudah capek gitu. Mendingan seperti ini. Ada orang timur tapi nggak yang kemudian wah ini kita membahas soal ketimuran jadi casual aja gitu. Casual aja, bener. Kayak yang sering diomongin Jordan Peele kan kalau luar negeri di Amrik tuh. Ya kita pengen bikin horor yang karakter utamanya black people, tapi tidak harus ngomongin race kan. Jadi casual aja, sama ini juga. Settingnya juga menarik man. Settingnya pas pandemi, pas Covid. Iya itu jadi kayak agak ini ya. Ngasih sentilan yang ya sebenarnya relevan sih untuk masa itu masih relevan. Dan tapi nonton sekarang juga kayak aduh jadi inget lagi ya masa-masa itu. Masa-masa sekali anjir pandemi ini rakyat seperti kita susah butuh beras malah disuruh pakai masker tapi nggak dibantu berasnya. Dan premis Tumbal Darah ini sangat simpel ya, seperti judulnya Tumbal Darah, jadi cerita klinik pesugihan. Klinik pesugihan yang mengambil tumbal darah janin bayi gitu ya yang dipersembahkan
kepada setan kembar. Setan Tenshinhan. Iya, Tenshinhan versi cewek. Jadi gue lihat keluar, wah Tenshinhan. Gue tadi mau bilang Illuminati anjing, tapi lu udah Tenshinhan duluan. Tenshinhan lah. Boleh. Matanya 3 katanya tuh. Mungkin kayak pengen Cyclops gitu Illuminati ya. Tapi gue ingetnya Tenshinhan. Karakter si Martinolio sama si Salom Ratuke ini mau tak mau terpaksa harus ke sana gitu ya, karena satu insiden istrinya lagi hamil terus kecelakaan dan harus cari rumah sakit. Iya benar. Era pandemi kan banyak yang tutup, terbatas gitulah ya. Atau mengutamakan pasien COVID, atau mengutamakan pasien kaya. Iya benar. Dan akhirnya mereka harus ke klinik pesugihan itu dan terjebak di sana gitu ya. Gue suka banget karakternya Martinolio di sini. Iya betul. Gue sangat suka. Apa dia kan penagih utang? Ya mirip kakak bos sih, penagih utang. Iya benar, ini baik gitu kan. Benar. Dia baik banget orangnya tuh apa? Bener-bener pada saat perkenalan karakter dia gue langsung bersimpati. Iya benar. Kasar, keras, tapi baik. Tapi tindakannya ternyata tidak sekeras itu. Iya, berbudi luhur dan menyayangi istri. Ini judulnya harusnya kakak bos. Kakak bos 2. Kakak bos berdarah. Menurut gue salah satu karakter di film horor yang ya dari awal pun ya udah cukup bikin gue pengen ngikutin nih kayak gimana nanti dia gitu. Betul. Itu penting loh, jarang soalnya di film horor kayak gitu. Biasanya karakternya ya udah lempeng kan di film horor, yang penting setannya. Di sini yang penting adalah manusianya. Iya betul. Di sini tuh manusianya bikin gue oke lah gue menonton nih perjuangan dia gitu. Ini salah satu adegan terbaik di Tumbal Era adalah pada saat si Martinolio ini kan mau ngutang ke bosnya ya. Padahal dia tuh gagal nagih utang orang karena terlalu baik tuh. Jadi sama bosnya tuh anak buah yang lain suruh mukulin dia. Dan dia dengan sangat badass-nya pukulin gua. Terus dia nelpon, bininya nelpon. Terus kemudian dia tunggu bentar ya mukulinnya. Dia langsung halo. Terus nangkis pakai tangan satu. Terus wah itu keren banget. Itu kayak ya tipikal karakter kesukaan Charles lah. Iya benar. Jagoan-jagoan ala-ala sinema Hong Kong. Yang menarik perhatian gue lagi adalah si itu ya Aksara Dena ya. Dia kayak gangster-gangster ini ya. Tukang klinik dengan gigi kuning, gigi kuning, gigi emas, perhiasan emas. Pesugihan banget lah dia pokoknya stylenya. Pesugihan banget, nyumani banget lah. Mobilnya tuh mobil sport gitu dipamerin di live. Bagus tapi itu asli detail-detail yang simple ya. Maksudnya kliniknya busuk gitu terus parkir mobil tiba-tiba mobil sport sama mobil mewah, apa itu Rubicon anjing sebelahnya apa gitu. Kayaknya di film-film Charles karakter-karakter itu selalu ada yang menarik aja gitu. Iya, menarik karakternya tuh. Mungkin nggak semuanya itu depthnya kegali, tapi pasti ada daya tariknya. Iya, ada daya tariknya itu sih. Nanti ada karakter Doni Alamsyah sama istrinya itu gitu kan. Agla namanya kalau nggak salah. Yang main di Kodrat juga tuh. Iya ya, yang bunuh diri. Oh iya benar. Yang datengin sama Ustadz Kodrat. Dan gue pikir di sini Doni Alamsyah sebagai orang yang tangguh ya. Iya, akan dipukulin juga sama Martinolio. Iya, anjir sih. Dikepret juga sama Martinolio. Gue pikir, tapi nggak apa-apa sih, itu di luar prediksi gue sih emang ya. Ternyata oke. Doni kan kayak memang lagi berusaha ganti image kayaknya. Iya, yang bosan gue anjir berantem terus. Izinkan saya menjadi orang yang rapuh gitu. Salom Ratuke. Mbak Salom tuh bagus. Oke, Martinolio memang yang namanya paling besar di sini, yang porsinya paling banyak. Tapi si Salom nih begitu disuruh, oke, ini waktunya lu jadi spotlight, ngasih emosi itu dapat sih. Gue pikir dia bakal peran kecil ya, tapi ternyata berpengaruh sampai habis. Bukan cuman sebatas lu cewek hamil damsel in distress yang udah dilupakan begitu saja itu enggak. Tapi gue yakin sih pasti Charles bakal bikin karakter itu tetap ada perlawanan struggling dan emang diliatin di sini. Minimal bunuh orang satu lah. Ya harus ada itu. Tapi kalau soal horornya gimana nih menurut lo? Soal teror yang diberikan di Tumbal Darah ini. Skripnya sih lebih tepatnya tuh lacks of urgency kalau kata gue. Ini kan sebenarnya tuh chaos banget kan. Ini ada Martinolio, istrinya tuh hamil besar, sungsang, ketabrak truk. Itu udah kayak ini harusnya bentar lagi mati. Cuman skripnya tuh tidak bisa membangun itu. Kayak slow aja. Kayak gak merasa buruan dong istri gue udah mau mati gitu. Santai. Iya, di awal sempat ada itu. Cuman kemudian makin ke belakang tuh kayak kurang padat. Eskalasinya harus lebih terus naik ya. Betul, lebih padat lagi. Ada masalah apa. Sini kan gak kayak kemudian ada yang kosong, terus kemudian pindah ke karakter dokternya. Which is sebenarnya fine sih. Cuman intensitasnya jadi gak kejaga. Mitologi si setannya ini juga menurut gua harusnya ada dikit lah informasi yang lebih detail gitu ya. Bahkan karakter Aksara Dena di sini nanya kan, kita tiap tahun ngasih pesugihan telat dikit kok begini gitu. Maksud gue kayak sama sih, gue juga nanya kayak gitu ya. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa gitu.
Karena gue nggak tahu ini jam berapa mereka harus ngasih tumbal gitu dan jadinya diincer kalau nggak ada janin lu yang mati gitu kan katanya. Dan ternyata kalau nggak dikasih tumbal dengan mudah setannya bisa mati. Iya, gitu kan. Mati gitu, kayak gitu-gitunya tuh ini kurang diulik dikit lagi karena menurut gue porsinya emang ke drama manusianya. Cuman kalau gue ngomongin drama manusia ya, oke, Martino Leo sama si istrinya itu oke. Cuman yang Doni Alamsyah sama Agla tuh, aduh ini agak spoiler dikit mungkin tapi nggak apa. Jadi ada part mereka tuh berpelukan. Oh iya benar. Ya kan. Terus kemudian si Doni Alamsyah tuh ternyata nggak sengaja ketusuk sama apa istilahnya tuh pisau bedahnya Scalpel. si Agla, scalpel kan. Terus tek berdarah gitu. Dan pada saat setelah film selesai memang Salman menjelaskan ada meaningnya dan gue setuju. Oke, ada maksudnya tapi gue nggak merasa filmnya bisa berhasil mengkomunikasikan itu karena nggak ada build up kesananya. Tiba-tiba diserek jatuh jadi kayak clumsy gitu kesannya. Itu mungkin kalau orang nggak paham itu sengaja atau nggak sengaja sih gitu. Kan pasti kayak gitu kan. Actionnya bagus tapi. Oh iya. Actionnya menurut gue cukup sih, nggak yang kayak wih gitu. Bukan kodrat. Iya, bukan kodrat, tapi emang benar pas gitu. Hard hitting gitulah, ada yang kesurupan terus berantem sampai nabrak lampu gitu, itu kan menarik. Actionnya menurut gue kayak masih make sense dilakukan orang-orang ini gitu, yang emang bukan jago bela diri ya. Bukan yang tiba-tiba jadi sakti anjir. Terus gue juga suka kan gimana di sini kayak diliatin kalau setannya itu sebenarnya cuma bisa dilihat sama yang pesugihan gitu kan, dengan cara-caranya gitu kan megang ini. Ya itu juga detail kecil sih, bagus aja gitu menurut gue. Jarang kan biasanya kalau di horor kita kebanyakan semua tuh bisa lihat anjing ada setan gitu. Iya, kayak di film horor tuh kayak apa? Kayak semua tuh tiba-tiba aja. Indigo tuh udah bukan privilege. Iya, kayak semua tuh pasti bisa anjing. Kenapa men? Santai aja kali. Mau nggak mau kan tetap akan kita bandingkan ya. Mau nggak mau dibandingin sama kodrat, Iman Setan. Harus gue akui ini emang a bit di bawah kedua itu. Iya. Tapi kalau lu perbandingannya adalah ke horor Indonesia lain tahun ini yang gue tonton, bahkan ya bukan yang dia tonton ya. Yang gue tonton ini ya termasuk ada di tier yang ya lumayan atas lah. Iyalah. Walaupun nggak atas banget ya. Benar. Tapi ada di lumayan atas. Nah, kalau ngebandingin sama kodrat sih kayaknya udah nggak bisa ya. Kodrat itu kayak level berbeda lah. Iya. Menurut gue gitu. Tapi kalau sama Penghukuman Setan sih bagi gue kayak hampir 11-12 ya. Karena gue di sini lebih suka karakter Martino Leo ya. Karakternya lebih bagus. Maksudnya karakter dia sendiri itu kayak lebih oke dari semua karakter di Penghukuman Setan kemarin gitu ya menurut gue. Jadi kayak ya secara ini bagus, tapi ya secara teror horor yang dikasih itu ya kurang lebih sama juga sih. Tapi kalau dibanding sama tadi bener horor kebanyakan sulit men. Hidup hantu Tenshinhan. Saya suka. Dari desain setan aja udah bisa menang ini. Iya, betul. Bener sih. Bisa jurus matahari. Iya. Asli ya. Dari desain setan aja udah bisa menang. Gak usah dulu lah ke adegan actionnya. Kita nggak tahu sih ini bakal tayang kapan. Mungkin awal tahun depan. Prediksi gue Kodrat akan tayang lebih dulu. Oke. Tontonlah kalau tayang. Karena ini ya kayak tadi Charles bilang ya, ini bukan dari thread viral. Ini bukan dari kisah nyata. Bukan kisah spektakuler. Bukan dari apalagi TikTok atau apapun lah. Sering tuh banyak yang bilang dikit-dikit thread viral kisah nyata. Nah cobain makanya yang original sekali-kali ini, gitu ya. Bahkan untuk takaran sama original yang lain juga ini masih lebih lumayan lebih original daripada yang sebelumnya. Ini ngomongin pesugihan loh BTW. Sama. Betul. Kayak kita ngomongin Samsara kemarin. Samsara ini masih pesugihan guys. Tapi kita kasih skor dulu berapa nih untuk Tumbal Darah. Gue 6,5 lah. Dari 10. Sama lah. Anjir, gue kali ini menunggu kayak ini Arya lebih tinggi nih untuk pertama kalinya. Gue bakal kasih skor lebih rendah kayaknya, ternyata sama. Gue juga 6,5 lah kayaknya. 6,5 lah ya. It's still good actually. Ya, masih bagus kok. Ini kalau openingnya mengejutkan gue 7 gue kasih. Iya sih, setuju gue. Gue ini bukan sekali lagi ya tanpa mengurangi rasa hormat ke penulis ini. Gue merasa kalau Charles selama ini ya 3 filmnya termasuk Kodrat 2 openingnya tuh selalu keren-keren. Iya benar. Penghukuman Setan itu dahsyat banget. Kodrat 1 pakai POV first person, terus muter gitu kan. Kodrat 2 yang belum bisa kita omongin itu semua keren. Kodrat 2 itu gila sih. Beda banget itu opening film horor yang paling beda itu yang gue lihat. Jadi gue ngerasa ya itu kudos buat Gia Rexi sama penulis yang lain untuk Kodrat Penghukuman Setan tuh. Itu loh opening tuh
menggigit Pak. Dem gitu. Jadi film lu nanti buruk, nanti bagus tuh dari awal penonton udah excited. Iya benar. Ini nggak jelek, Tumbal Darah nggak jelek openingnya, cuman kayak oke. Iya. Gitu. Oh ini horor. Gitu. Ini kan impresi kita ya di JAV. Mungkin nanti pas kalian nonton lebih ini lagi, lebih fresh lagi. Dan buat yang udah nonton di JAV tadi juga komen ya menurut kalian gimana film Tumbal Darah. Tapi jangan spoiler soal Kodrat 2 ya. Jangan jangan. Itu kalian sudah menandatangani NDA loh itu loh. Kalian jangan spoiler ya. Jangan spoiler. Awas lah nanti bisa dikenai hukuman. Nanti dibogem sama Pak Charles. Seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Follow Cinecrip di media sosial, join membership Cinecrip. Thank you buat para member yang udah join. Ini ada member kita nih, depan nih. Harusnya ikut tapi nggak mau dia. Bersuara dong. Suara dong, ngomong. Nah, tuh ada ketawa tuh. Nah, capek tuh. Katanya. Dan ya udah kalian juga bisa isi skor film ya. Betul. Di skorfilm.com, skornya Tumbal Darah dan semua film JAV. Enggak semua sih. Film-film JAV. Film JAV silakan kalian isi. Silakan isi di sana ya. Ramaikan. Ya udah kita tunggu lagi review film JAV selanjutnya ya. Masih ada beberapa. Semoga kita diberi kesehatan. Tungguin aja jangan bosan. Oke kalau gitu. Bye bye.